Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mengikuti pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Penduduk berdoa dimulai. Sebelum kita memasuki pelajaran, sebaiknya kita akan bernyanyi Indonesia Raya kepada Nur. Silakan. Bapak absen terlebih dahulu ya anak-anak. Ya. Pak. Raisa, Hadir Pak. Iko, kita mau belajar tepuk Pancasila. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang mengenal Pancasila sebagai nilai kehidupan, sikap mencintai sesama manusia dan lingkungannya, juga akan menayangkan sebuah video dan kalian memahaminya. Kalian pahami ya, anak-anak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Contoh seperti silakan menulis ini. Dari sila Anak-anak pertama hebat, sampai apakah sila kamu tahu kelima lambang negara Pancasila kita? ya anak-anak. Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain, yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain, yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua,
Tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan. Ikuti program kesehatan. Anak-anak, setelah kalian melihat dan memahami sebuah video yang Bapak tayangkan, menurut kalian gambar Pancasila terdapat berapa? Ada 5 ya. Yang pertama bintang, lambangnya kan bintang. Penjelasannya keluarga bukan ketuhanan yang Maha Esa. Dan sila yang kedua dilambangkan dengan pantai. Penjelasannya tadi yang beradab. Sila yang ketiga lambang beringin. Keadilan yang bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan bagaimana sikap dan perilaku? Ada berapa contohnya? Sila pertama contohnya apa? Menghormati kepada orang tua dan beribadah sesuai agamanya masing-masing ya. Kalau sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya saling membantu dan saling tolong menolong. Kalau sila ketiga persatuan Indonesia. Contohnya gotong royong atau kerja bakti. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin bermusyawarah dalam kegiatan bermasyarakat dan bermusyawarah dalam memilih
akan menyampaikan pelajaran tentang mengenal Pancasila sebagai nilai kehidupan. Insinyur Soekarno, Ketua Panitia Kecil yang merumuskan Pancasila, dan Bung Hatta, anggota Panitia Kecil yang merumuskan Pancasila. BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI didirikan oleh penjajah Jepang. Kedua badan itu masing-masing diresmikan di tanggal 45 ya. Dan apa yang mengawali terbentuknya BPUPKI karena perjuangan Dunia Kedua, khususnya kekalahan Jepang dalam membangun pertempuran besar melawan Sekutu pada tahun 1944. Kemudian BPUPKI dibentuk dengan tujuan menarik seperti agar Indonesia agar membantu Jepang melawan Sekutu kemudian Indonesia. Ayo kita belajar sikap mencintai sesama manusia dan lingkungannya dan menghargai kebenekaan. Dari sejarah BPUPKI nilai kehidupan apa yang bisa kita ambil? Dari sejarah BPUPKI nilai kehidupan apa yang bisa kita ambil? Kita juga bisa menuntut dan strategi untuk merdeka. Dan untuk mewujudkan sebagai nilai kehidupan, kita harus memahami terlebih dahulu nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari adalah Pancasila, satu Tuhan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat perakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam keselamatan dan kebinekaan
dapat diwujudkan dalam bersiap dalam memulai kegiatan, khusus dalam berdoa, menghormati guru dan orang lain, menghargai pendapat orang lain, mengungkap empati, dan pelaksanaan keputusan. Kalian telah melihat video yang Bapak tayangkan. Apa kepanjangan BPUPKI? Badan BPUPKI. Nah, Persiapan usaha kemerdekaan. kalau PPKI Persiapan kemerdekaan Indonesia. persiapan panitia kemerdekaan Indonesia. Coba kalian kerjakan ini ya. Tiga. Itu kan dua. Apa empat? Siapa yang maju? Resna. Resna. Sila Pancasila. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Semangat. Jangan lupa berdoa dalam mendahului. Bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku yang sesuai menghormati antar sesama manusia. Bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebencanaan dalam musyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebencanaan dalam musyawaratan perwakilan. Perilaku yang sesuai musyawarah dalam diri memilih ketua kelas. Bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung keberagaman dan perilaku yang sesuai sopan kepada orang tua dan saling tolong menolong. Bunyi Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku yang sesuai hormat kepada orang tua dan rajin beribadah. Bunyi Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung persatuan. Perilaku yang sesuai bergotong royong atau bekerja bakti. Kesimpulan dalam pelajaran hari ini, Bapak minta satu anak Azam untuk membacakan teks ini. Pancasila menjadi dasar sejarah pada tahun Indonesia Raka dan Nyanyi. Kembali lagi mereka berusaha bersekolah. Mulai hari ini mereka sudah berada di kelas 4 SD. Penempatan mereka pada kelas yang sama menjadikan persahabatan mereka semakin erat dan terjaga. Kelas yang baru mempunyai guru kelas baru pula Pak Arif namanya. Hari Senin ini seperti biasa di SDN tanah lalu pelaksanaan upacara bendera selalu dilakukan bel masuk ke setelah berbunyi. Dan tandanya seluruh siswa harus bergegas menuju ke lapangan upacara serta pengibaran bendera merah putih mengiringi lagu Indonesia Raya dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Dibacakan kemudian dilanjutkan pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Tidak lupa pula untuk menyanyikan bersama lagu wajib nasional. Tak terasa upacara selesai. Setiap siswa meninggalkan barisan dan kembali masuk ke kelas. Semua siswa dan seluruh rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai petunjuk yang
menyampaikan anak-anak yang lain bisa mengikuti kata menarik. Putri pun maju ke dekat Tuhan. Dia melafalkan sila-sila Pancasila dengan diikuti oleh teman-temannya. Karena saat itu Putri pun teks Pancasila yang dibacakan oleh Putri lengkap dibacakan teks kedua oleh Putri dan serta lainnya. Farid mulai mengikuti pembelajaran materi yang akan dijelaskan oleh Farid. Pada pertemuan kali ini ialah mengenai sejarah awal mula perumusan dan proses bagaimana Pancasila terbentuk menjadi dasar negara. Adapun yang inti penjelasan yang disampaikan Pak Arif Pancasila satu berwarna mengenai dua kematian yang ada terhadap tiga persatuan Indonesia. Empat rakyat dan pendidikan melibat kegiatan orang pemilihan Tepuk tangan anak-anak. Kita hari ini sudah belajar ya anak-anak, belajar tentang mengenal Pancasila sebagai nilai kehidupan, sikap mencintai sesama manusia dan lingkungannya, serta menghargai kebenekaan. Setelah itu kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila.